Terima kasih pimpinan dan para anggota Komisi 3 yang saya hormati, Bapak Wakil Jaksa Agung Muda Pembinaan dan seluruh jajaran yang hadir dalam rapat kita kali ini. Saya mengikuti dengan seksama tadi penjelasannya dan dalam buku yang juga disampaikan sangat baik. Saya tertarik betul tadi diangkat saudara saya, Bung Jamil. Ialah satu slide yang menurut saya ini pengakuan yang sangat jujur dan tepat untuk kita duduk setara di sini, yaitu sinergi Komisi 3 DPR RI dengan Kejaksaan RI sebagai bentuk check and balances untuk mendukung penegakan hukum yang berkualitas dan berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan yang bermanfaat dan berkemanfaatan dan berkepastian hukum. Saya setuju dan ini kita jadikan mantra kita lah dalam setiap kali kita berdialog. Dalam kaitan itu, saya ingin juga memberi catatan untuk anggaran kita ini dan makin lama makin baik. Tentu 9 catatan yang disampaikan pun saya anggap ini jujur. Selama ini kalau kita buat anggaran, panjang ceritanya, kesalahan-kesalahan atau yang harus diperbaiki jarang sekali ditampilkan. Tapi Pak Wajah ini langsung membukanya 9 temuan. Dan itu banyak menurut saya, dan itu dari BPK yang kita punya lembaga resmi memeriksa keuangan. Saya mohon itu menjadi catatan kita karena dari tahun ke tahun selalu masih ada temuan itu. Sekarang Pak Wakil Jaksa Agung, kalau kita lihat gagasan, apalagi sudah disampaikan Undang-Undang Kejaksaan baru, kita menempatkan kejaksaan sebagai cabang atau bagian dari kekuasaan kehakiman sebagai pemilik tunggal perkara, dominitis litis ini. Dari situlah kita menyebut ada Jaksa Agung. Kejaksaan Agung adalah rumah besar yang mempunyai paling tidak 5 kamar. Kamar Pitsus, kamar Pidum, kamar Intelijen, kamar Datun, dan terakhir kamar Pitmil. Disinilah anggaran ini kita bagi secara bijak agar kualitas pekerjaan kita tepat. Karena memang tidak sempat kita sajikan tadi berapa anggaran di masing-masing kamar itu, saya hanya ingin menggambarkan dulu yang tahun lalu. Di 2024, yang tertinggi itu tetap Pitsus, 392,8 miliar sekian. Baru kemudian Pidum, 321,5 miliar. Baru kemudian Intelijen, 104,4 miliar. Datun yang Bapak tinggalin ini, tetap pada posisi nomor 4, 26,3 miliar. Baru Pitmil yang paling muda, 15 miliar. Oke. Kalau kita lihat kinerja yang tadi disampaikan teman-teman diapresiasi, saya juga ikut mengapresiasi karena kalau ketemu jaksa-jaksa hari ini, biasanya kalau ngomongin korupsi dulu, megang perkara miliaran itu sudah gemetar karena lihat nolnya banyak. Hari ini triliunan, dan ini luar biasa. Termasuk terakhir yang diangkat sahabat saya Beni Kaharman, yaitu di Bangka Belitung, Timah. Saya ingin melihat dari semua ini pada intelijen. Bagi saya, intelijen ini seperti main voli. Sekarang ini lagi top-topnya klub voli ini Lavani Cikeas. Oke? Smash-smash yang bagus akan terjadi baik bila toser melakukan umpan yang cantik-cantik. Toser di kejaksaan menurut saya adalah intelijen. Dialah mata, telinga, dan hidungnya intelijen. Karena itu dari catatan saya selama 3 tahun, kasus timah di Babel, saya melihat Kejaksaan Agung khususnya intelijen memberi ruang atau umpan yang cukup baik, yang kemudian Pitsus menyelesaikannya smash-smashnya. Meskipun Bung Beni mencatat, smash yang paling cantik belum ditangkap pelaku utamanya tadi itu. Nah, kita tunggu ini. Jadi, itu penting. Nah, sekarang tentu kita harap intelijen ke depan baik. Nah, di Undang-Undang Kejaksaan baru
Terbanyak pasal yang diberi kewenangan tambahan adalah di bidang intelijen. Tadi Bung Arteria mengangkat itu. Terbesar dia di situ. Tapi kalau kita ingat kasus ini, intelijen itu kemudian dikaitkan dengan proyek strategis nasional, PSN. Nah, di sini dia menjadi menarik ini. Seolah-olah intelijen bertanggung jawab atas AGHT-nya proyek strategis nasional. Dan dengan demikian membentuk PPS, pendampingan proyek nasional, strategis. Sehingga dengan demikian harusnya tujuannya adalah semua proyek strategis nasional ini berjalan baik dan lancar. Sukses memang. Sebelum ada MOU dengan, katakan kita ambil contoh ini dengan Pertamina. Pertamina kasus besar-besar ditangani oleh kejaksaan, jauh sebelum MOU ini ada. Setelah MOU ini ada, satu pun tidak ada perkara. Termasuk kejadian di depo Pelumpang Pertamina, yang menewaskan banyak korban. No case. Selesai begitu saja. Dan seterusnya. Nah, saya jadi khawatir ini, Pak Waja. Dengan anggaran yang 104 miliar menjaga proyek strategis nasional yang besar sekali, cukup atau tidak? Sebaliknya, jangan-jangan yang bayarin kita, mereka. Nah, kalau mereka yang bayarin kita, ini pertanyaan. Masuk anggaran kita atau tidak? Proyek strategis nasional ini sekarang swasta pun masuk proyek strategis nasional. Misalnya PIK 3 yang sampai ke Tangerang sana, ke Banten. Pertanyaannya, apakah juga intelijen masuk di situ? Dan seterusnya. Sehingga bayangan saya, PPS kita di bidang intelijen bukanlah bagian dari yang menjaga kejahatan yang di dalamnya. Bagi saya intelijen adalah berada di luar pagar, nggak boleh masuk. Apalagi lompat pagar masuk ke kamar tidur di kamar tidurnya. Contoh Pak, head of legalnya Pertamina itu jaksa aktif. Bagaimana mungkin jaksa aktif menjadi head of legalnya Pertamina? Saya kira lewat bara api. Ini bukan lagi offside, tapi diving. Karena itu Pak Waja, tariklah semua itu. Karena melanggar etikanya, bagaimana mungkin kita mengawasi dia dari penegakan hukum, tapi kita ada di dalamnya. Pertanyaannya berikut, siapa yang menggaji dia? Masuk anggaran yang mana ini? Nah, jadi saya tidak mau melihat ini sebagai sesuatu case, tapi ini sistem yang tadi disampaikan sahabat saya dari Aceh, ini soal intelektual ini. Soal bagaimana etika ditempatkan agar kita menjaga bara api. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Seingat saya, setelah Pertamina masih ada satu lagi yang kita kirimkan jaksa aktif kita, di Antam. Nah pertanyaannya, kalau kita taruh di situ, benarkah ini aman, tidak ada kasus di situ? Benarkah karena tidak ada kasus, atau kita dampingin menjadi kasih pelang? Jangan kau ganggu ini karena ini pendampingan PPS Intelijen Kejaksaan Agung. Menurut saya ini penting kita luruskan untuk anggaran ini. Nah, oleh karena itu pimpinan, saya ingin mengingatkan untuk anggaran kita ini, ayo kita letakkan secara benar, mana yang kita anggarkan dari kita, mana yang tidak. Kalau tanggung jawab kita proyek strategis nasional itu, anggaran intelijen untuk tinggi, ya ditambah. Tapi jangan sampai nyebrang ke orang yang kita awasi. Nah, dari penjelasan saya ini, pimpinan, saya ingin mengingatkan kejaksaan karena ini anggaran, jangan sampai nanti hal-hal yang kita harusnya sudah dibiayai APBN, terpaksa biaya dari sana, apalagi kalau nanti dikasih bantuan mobil lah, bantuan itu bahaya itu secara etika. Tidak pas menurut saya, sehingga publik merasa tidak nyaman dengan ini. Kami ingin dengan undang-undang kejaksaan baru, gagahlah kejaksaan dengan anggaran yang telah diajukan. Gagahlah kejaksaan, temuan yang 9 tadi kita follow up, dengan demikian ke depan kita punya yang lebih besar lagi menyelesaikan kasus-kasus yang harus dikerjakan oleh Kejaksaan Agung. Karena jikalau Intel dan Datun memasang orangnya di dalam itu, dia secara otomatis membunuh kamar Pitsus dan Pidum. Karena tidak ada lagi bola-bola lambung. Sedikit-sedikit ada penjaganya di situ.
Ini tipis antara pendampingan dengan penegakan. Saya kira pimpinan, saya berhenti di situ. Anggaran yang diajukan dan catatan-catatan yang saya sampaikan tadi, menurut saya penting diperhatikan kejaksaan dan kami boleh menyetujui anggaran yang diajukan ini untuk kita teruskan ke tingkat yang lebih tinggi dari fraksi Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan. Ya, Rizky.